Kami dari kelompok 10, perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama aku Felicia Dita Nurdianti dengan NIM H54012111025. Nama saya Salma Sasabila dengan NIM H54012111059. Halo semuanya, nama aku Sarah Putri Soleha dengan NIM H54012111023. Dan aku Arnova Fahriawan dengan NIM H54012111095. Kalian tahu nggak sih apa itu media dan rekreasi halal dan bagaimana kondisi nasional dan globalnya saat ini? Lalu apa sih urgensi adanya media dan rekreasi halal di Indonesia? Terus bagaimana sih peluang dan tantangan pengembangan sektor media dan rekreasi halal? Yang terakhir, kalian tahu nggak sih contoh dari media dan rekreasi halal beserta regulasinya? Pastinya kalian penasaran dong. Nah, kalian wajib banget simak penjelasan berikut ini. Simak ya. Media dan hiburan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari setiap manusia. Media adalah sumber manusia mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, hiburan menjadi sarana yang dapat digunakan orang untuk menghilangkan penat setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini semakin memudahkan manusia untuk mengakses kedua hal tersebut. Setiap orang memiliki akses media dan hiburan dengan mudah hanya melalui smartphone. Kompas, Instagram, YouTube, dan Netflix adalah contoh platform yang tersedia di dalamnya. Meningkatnya penggunaan platform seluler mendorong konsumen di seluruh dunia untuk meningkatkan konsumsi media dan hiburan mereka. Berdasarkan data dari PricewaterhouseCoopers, di industri media dan hiburan menghasilkan pendapatan global sebesar 2,2 triliun US dollar pada tahun 2018. Angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 1,7 triliun US dollar. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 29% hanya dalam waktu 5 tahun. Bahkan pendapatan industri media dan hiburan diperkirakan akan menembus 2,6 triliun US dollar pada tahun 2023. Dari sini dapat disimpulkan bahwa industri media dan hiburan saat ini menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi global. The State of Global Islamic Economic Report tahun 2019-2020 menyatakan bahwa pengeluaran muslim global di sektor media dan hiburan adalah 220 miliar US dollar pada tahun 2018. Pengeluaran diproyeksikan tumbuh menjadi 309 miliar US dollar pada tahun 2030 dengan asumsi compound annual growth rate atau tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 5,8%. Posisi Indonesia dalam konsumsi media dan rekreasi halal menempati urutan ke-6 dunia. Survei preferensi konsumen terhadap produk atau jasa halal tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kesadaran konsumen akan kebutuhan media dan hiburan halal tinggi, yaitu 24,6%. Preferensi masyarakat memilih media halal dan hiburan merupakan faktor yang paling penting. Ada perkembangan positif dalam media dan rekreasi halal, namun kurangnya fasilitas dan rendahnya literasi halal memerlukan perbaikan di sektor media dan rekreasi. Perkembangan juga membutuhkan pengembangan konten yang dapat diakses melalui media sosial dan aplikasi digital. Saat ini, media dan hiburan Indonesia masih dipenuhi dengan konten-konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, sara, bahkan konten yang berbau zina. Sangat sedikit konten moral yang dalam media hiburan Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa media dan film Islami masih tertinggal. Produksi film serial bertema Islami masih belum dapat diterima oleh semua kalangan. Contohnya film Warkop DKI Reborn, Bos Jangkrik Part 1 ditonton 6,8 juta penonton, sedangkan film Ayat-Ayat Cinta hanya ditonton 3,5 juta penonton, dan film Ketika Cinta Bertasbih hanya ditonton 2,1 juta penonton. Tentu hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, mengingat media dan rekreasi halal adalah salah satu bagian penting dari gaya hidup halal. Indonesia adalah negara yang kaya akan media dan rekreasinya. Sayangnya, untuk media dan rekreasi halal Indonesia masih belum bisa beranjak dari top 10 Media and Recreation Country GI Indicator Score yang bersumber dari Global Islamic Economic Report. Seiring berjalannya waktu, posisi Indonesia dalam konsumsi media dan rekreasi halal kini berada di tingkat ke-6 dunia. Lalu, apa yang membuat sektor industri media dan rekreasi halal di Indonesia memiliki peran penting?
Yang pertama, media dan rekreasi merupakan industri yang paling menjanjikan dalam hal perputaran uang di mana setiap tahunnya naik dengan persentase 5,5%. Yang kedua, media dan rekreasi halal dapat mempengaruhi atau mungkin membantu industri lain dengan sumber informasi yang dibutuhkan industri tersebut. Memang, pada kenyataannya industri lain masih bisa berjalan tanpa ada media ataupun rekreasi halal, tetapi tingkat kesuksesannya akan jauh lebih rendah. Yang ketiga, media dan rekreasi Indonesia saat ini masih banyak dipenuhi dengan konten-konten yang berbau negatif, seperti hoax, hate speech, sara, bahkan konten yang berbau zina. Dengan ini, media dan rekreasi halal dapat meminimalisir hoaks dan karya yang minim edukasi. Dalam pengembangan sektor industri media dan rekreasi halal Indonesia, banyak peluang yang terlihat. Pertama, jumlah tenaga kerja banyak tersedia. Kedua, 60% dari 237 juta penduduk Indonesia berada dalam usia produktif 15-55 tahun dan 27% generasi muda 16-30 tahun. Ketiga, tumbuh dan berkembangnya media dan rekreasi halal terlihat dari jalur distribusi di pasar domestik kini semakin banyak dan beragam. Keempat, meningkatnya penetrasi pemanfaatan gadget terhadap aplikasi yang tertanam di dalamnya. Kelima, banyaknya jumlah seni pertunjukan baik tradisi maupun kontemporer yang selama ini dikreasikan. Di samping itu, pastinya memiliki tantangan dalam mengembangkan sektor ini. Pertama, jumlah layar bioskop yang hanya 10% dari jumlah total kabupaten atau kota di Indonesia. Kedua, kuantitas dan kualitas apps developer yang belum memadai. Ketiga, belum meratainya konektivitas internet di setiap daerah. Keempat, biaya internet yang masih mahal. Kelima, lembaga keuangan tidak tertarik untuk investasi dikarenakan tingginya resiko. Keenam, terbatasnya ruang atau area yang digunakan untuk pameran ataupun pertunjukan. Ketujuh, belum adanya regulasi yang membedakan antara media dan rekreasi halal dengan yang tidak halal. Secara umum, regulasi halal diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, tetapi tidak ada peraturan yang secara khusus menjelaskan mengenai media dan rekreasi halal. Meski begitu, terdapat peraturan yang selaras dengan pemikiran mengenai regulasi media dan rekreasi halal, yakni P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Nomor 01-P-KPI-03-03-2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Pasal 4 tercantum bahwa perilaku penyiaran perlu menghormati dan menjunjung tinggi norma, nilai agama, dan budaya bangsa yang multikultural. Pasal 9 berisi lembaga penyiaran menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pasal 16 berisi lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. Pasal 18 tentang pembatasan program terkait rokok, nafza dan minuman beralkohol, serta pasal 19 mengenai pelarangan program siar bermuatan judi. Nah, berikut ini contoh siaran yang sesuai dengan pemikiran mengenai media dan rekreasi halal. Perkembangan wisata halal meningkat secara signifikan. Bahkan pada tahun 2030 diprediksikan mencapai 230 juta wisatawan dengan pendapatan 300 miliar dolar Amerika. Wisata halal merupakan wisata yang berkonsep halal, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diizinkan atau diperbolehkan. Konsep halal yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan produk makanan dan minuman, akan tetapi semua aspek dalam kehidupan orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulan dari video kali ini adalah media dan hiburan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari setiap manusia, apalagi setelah adanya platform seluler. Sehingga
industri dan rekreasi penting bagi pertumbuhan ekonomi global. Sayangnya, banyak konten-konten negatif dan minim edukasi yang masih memenuhi media dan rekreasi halal di Indonesia. Padahal, dalam pengembangan media dan rekreasi halal Indonesia memiliki banyak peluang. Belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai media dan rekreasi halal. Diharapkan ke depannya terdapat regulasi yang ampuh mengurangi konten-konten negatif dan meningkatkan konten-konten edukatif pada media dan rekreasi di Indonesia. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.